Ya, kita buka telepon lagi di 2013-236. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Salam Ibu Neni. Silahkan, Bu Nini. Ini Pak, saya bertanya tentang ini keluarga kakak saya ya. Hmm. Yang 3 tahun yang lalu ya, saya mungkin ada suatu bencana mungkin ya. Berpisah karena keluarga ya, jadi nggak jadi itu nggak jadi berpisah. Maksud Ibu berpisah itu bercerai apa Ya pisah? iya maksudnya mungkin yang mau bercerai, nah itu saya dari pihak laki-laki Pak. Nah, karena mungkin dorongan keluarga, jadi nggak jadi gitu ya berpisahnya teh. Ternyata Pak, waktu saya ke sana ya waktu ke rumah itu, ternyata tidurnya itu berpisah gitu ya. Saya jadi kasihan ya. Ternyata dalam keluarganya itu dikiranya sama keluarga laki-laki itu rukun, ternyata tidak. Jadi saya sebagai saudara dari pihak laki-laki jadi harus bagaimana gitu ya, gitu yang bikin masalahnya. Jadi mereka tuh berniat bercerai, Ya, tetapi pihak keluarga menghalangi. ya. Mereka tidak bercerai, tetapi pas Ibu datang ke rumahnya seperti orang bercerai gitu kan. Ya, Serumah tapi tidak sekamar. ya gitu ya Pak. Hmm. Anak-anaknya itu kan belum pernah gedenya. Mm-mm. Pernah keluarga lagi anaknya. Tapi membiarkannya tidak mungkin ya. Ada yang anaknya yang mungkin karena kita melihat orang tuanya begitu gitu. Kok nggak bilang sama bibinya gitu ya, sama itunya. Terus orang tua saya kan masih punya ibu ya. Ibu saya juga mungkin tahu, tapi dia juga hadir. Itu bagaimana ya Pak? Itunya mengatasinya atau saya harus bagaimana gitu melihat dengan keadaan begitu. Saya tunggu Pak akhirnya. Iya, Bu Neni. Tidak berangkat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mojang-bujang Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini sebenarnya pelajaran berharga untuk kita ya. Sebenarnya urusan rumah tangga itu yang paling tahu adalah yang menjalani. Seringkali kita kadang-kadang suka ikut campur pada urusan rumah tangga orang lain. Itu kesalahan terbesar kita ya. Ya, kita ngasih masukan boleh kalau diminta masukan. Kalau ada di antara keluarga kita mau bercerai, ya itu mereka memutuskan cerai, mungkin ada suatu pertimbangan-pertimbangan yang masa sama mereka diceritakan sama kita kan gitu. Ya tentu saja kita katakan ya itu hak kamu, kamu yang menjalani, kamu yang melewati itu semua gitu. Nah biasanya keluarga berjuang, jangan cerai. Semua berjuang, akhirnya mereka tidak bercerai, tetapi sebenarnya mereka bersandiwara satu rumah, tetapi ya sebenarnya tanda petik bukan suami istri. Jadi tidak ada gitu keharmonisan, tidur pisah, tidak pernah ngomong. Orang melihatnya oh udah damai lagi ya gitu, padahal boleh jadi mereka menyimpan penderitaan. Nah inilah mojang-bujang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita tidak boleh masuk dalam wilayah orang lain kecuali kita dimintai pendapat. Itu yang paling bijak gitu. Jadi jangan sok jadi pahlawan masuk dalam kehidupan orang lain. Itu sebenarnya suatu yang gak bagus. Misalnya sahabat saya, dia cerita sama saya mau bercerai misalnya. Ya saya kan sebagai teman cuma mengatakan coba pikirkan ini, pikirkan ini, pikirkan ini. Kemudian kamu mengambil keputusan itu hak kamu gitu. Tapi saya sebagai teman diminta pendapat. Saya cerita kalau bercerai akibatnya begini, kalau tidak bercerai begini. Ini dari sisi luar. Kemudian akhirnya cerai atau tidak cerai kan itu urusan dia gitu. Dan saya ingin katakan saya tidak boleh kemudian mengatakan kamu gimana sih nggak dengar pendapat saya. Tuh coba lihat jadi aja begini, kan nggak boleh. Nah jadi mojang-bujang rekan-rekan, marilah kita menjadi orang yang arif menghadapi kehidupan dengan cara jangan intervensi urusan rumah tangga orang lain. Karena yang merasakan, yang menjalani itu bukan kita, tapi dia. Gitu. Nah kasus yang Bu Nani sampaikan, ini yang tidak bijak tuh keluarga. Kenapa harus menahan-nahan perceraian?
Padahal kemudian mereka menjadi rumah tangganya nggak jelas gitu loh. Serumah, tetapi nggak pernah satu kamar, tidurnya masing-masing, makan nggak pernah bareng, ya, nggak pernah ada komunikasi, ya, yang satu nonton di kamar, yang satu nonton di kamar juga, ya. Nah ini memang kita akhirnya menzolimi orang lain gitu. Tapi orang yang menjalani juga harus jadi diri sendiri. Terserah orang mau ngomong apapun, kan yang paling tahu diri kita gitu. Itulah problemnya ya di masyarakat kita yang kadang masih suka intervensi ya. Kita kadang-kadang urusan anak orang lain kita urusin gitu. Padahal anak kita sendiri nggak pernah diurusin. Itu aneh ya, anaknya si bapak itu teh gini. Aneh ya, kuliahnya kok di situ gitu ya. Loh, terus apa urusannya gitu loh. Ya, misalnya saya ngomong sama teman saya, Gus, itu ya anaknya si Pak Wawan, nah hanya kuliahnya jurusan sastra, padahal bapaknya teh dokter loh, dokter spesialis. Terus ibunya juga profesor di universitas itu, ya di eksak juga. Nah hanya anak mama di sastra, ya orang mah tuh ngerti. Coba saya ngomong ke teman saya, ngapain saya ngomong gitu? Anak tetangga ambil jurusan sastra, sementara bapaknya itu dokter spesialis, ibunya guru besar di universitas bidang elektro gitu kan, anaknya sastra. Lalu oleh tetangga-tetangganya diomongin, aneh ya anaknya teh jurusan sastra. Coba gondrong si rambutnya teh, pokoknya mas sastra gitu loh. Nah gitu, udah gitu sastra nanti nggak jelas gitu, sastra apa sih, Rusia apa tuh? Untuk apa saya ngomongin gitu? Tapi di masyarakat kita kadang-kadang suka ikut campur. Nah itu kejelekannya, ya. Itu jeleknya gitu, ya. Apa ya si Pak Yudi beli mobil teh warna merah gerak? Coba, emang naon warna merah? Ya kan sekarang trennya lagi putih, hitam atau silver. Coba si Pak Yudi belinya naon cik? Warna merah. Kan kadang kita tuh suka intervensi pada selera orang, padahal duit dia, ya, gitu. Selera warna dia, nah itu kejelekan kita. Jadi seringkali kita itu intervensi pada wilayah privat orang lain. Kita masuk dalam privasi orang. Biarkan saja orang mau beli mobil warna merah kayak warna kuning, warna putih. Mau beli cash, mau beli kredit, itu urusan dia. Gitu kan harusnya kan? Duit dia, gitu. Garasi dia. Itu tuh si Pak Wawan beli mobil baru. Padahal mobil itu udah 4. Disimpannya di mana cik? Di luar. Coba, untuk apa kita ngomongin gitu? Ya, garasinya cuma 4, dia punya mobil 5, yang satu disimpan di luar, itu urusan dia. Nggak usah kita urusin, ya. Gimana kalau ada yang nyuri? Orang yang punya mobilnya saja nggak takut dicuri, kok kita tetangga ikut ngatur? Gimana kalau ada yang nyuri? Biarin aja kan? Nah, itu kejelekan kebiasaan cara berpikir kita. Gitu. Tidak semua, tapi ada orang yang kayak gitu. Ngurusin anak orang lain, ngurusin suami orang lain, ngurusin istri orang lain, ngurusin dandanan orang lain. Si ibu itu tingali. Gawe pink aja ibu Pinky itu mah. Sok lihat, mobilnya pink, kerudungnya pink, tasnya pink. Sok kapan dia pakai warna yang lain? Si ibu Pinky itu mah. Ada itu yang ngurusin warna orang lain. Nah ini jeleknya kita nih. Nah jadi Islam mengajarkan kita ini harus menghargai privasi orang. Kita termasuk urusan rumah tangga. Tidak perlu kita ikut campur dengan rumah tangga orang lain. Kecuali, garis bawahi, kita directly secara langsung dimintai pendapat oleh orang itu. Itu lain soal. Aku minta pendapat kamu. Rumah tangga saya begini, bla 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 bla, dia cerita. Menurut kamu gimana? Nah, baru saya ngomong. Kalau saya tidak dimintai pendapat, untuk apa saya ngomong? Ya, apalagi saya membahas dengan teman-teman. Padahal itu bukan urusan kita. Nah, itu tolong cara akhlak kita terhadap orang lain tuh jangan
ikut campur pada urusan wilayah privat. Semua orang itu punya privacy, ya. Dan kita sangat tidak enak kalau privacy kita diomongin, ya. Seperti halnya orang lain juga nggak suka kalau privasinya dibicarakan, gitu. Jadi bagi Anda yang suka bicara privasi orang lain, ya, itu coba introspeksi diri, apakah kalau privasi Anda dibicarakan orang enak nggak, gitu loh. Makanya yang ada dalam Islam itu amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tapi kalau membahas wilayah privat itu nggak boleh, termasuk urusan wilayah apakah dia harus meneruskan rumah tangganya ataukah harus bercerai, ya, itu nggak usah jadi urusan kita, ya, nggak usah bawa urusan kita, karena itu bukan wilayah kita, itu bukan wilayah kita. Dan jangan sok tahu dengan urusan orang lain, gitu, ya. Kita nggak tahu nggak apa berkomentar, terus kita ngarang-ngarang cerita, gitu ya, nggak boleh itu. Haram hukumnya, karena kita menzalimi orang lain. Ya saya nggak tahu apa-apa, kemudian saya ngarang-ngarang aja. Kenapa dia bercerai? Abis gini sih, kemungkinan lah saya tuh ngomong gitu, bla 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 bla. Padahal semuanya juga itu saya cuma meraba-raba saja. Nggak boleh kan begitu. Tahu pun, ya. Kalau orang nanya, Am, kenapa sih ini bercerai? Am, kenapa sih itu? Walaupun saya tahu, saya katakan, aduh maaf, itu urusan keluarga mereka. Walaupun saya tahu sebenarnya. Kenapa? Karena saya tidak diberi otoritas untuk jadi juru bicara. Kecuali kalau misalnya, Am, nanti kalau ada yang nanya, kamu jelaskan begini ya. Berarti saya punya otoritas untuk menjadi juru bicara. Tapi kalau enggak, ya nggak boleh. Gitu, ya. Nah jadi rekan-rekan, mojang-bujang, belajarlah jadi manusia yang arif, yang bijak, jangan ikut campur urusan privat orang lain. Itu kalau menurut hemat saya. Dari urusan kecil, dari urusan tetangga, kenapa anaknya sekolah di sini, tetangga atau teman kenapa beli mobil warna ini, tetangga atau teman kenapa ganti-ganti handphone, tetangga atau teman kenapa ganti-ganti mobil, itu nggak usah jadi urusan kita. Duit dia, selera-selera dia. Tetangga atau teman kenapa bercerai, istri-istri dia, suami-suami dia, kenapa kita urusin cerai atau tidak cerai, ya kan gitu. Kenapa ya tetangga saya madam mertua nanti nggak pernah datang ke rumahnya. Jangan pernah membicarakan itu karena mertua dia bukan mertua kita, gitu kan. Itu mertuanya tiap hari saya datang tuh ke mantunya. Mantu saya, tetangga saya tuh ya, itu mertua nanti datang, juga namanya sih rudetin sih. Kenapa kita harus ikut campur? Ya, nah kenapa kita harus mengatakan kayak nama rudet gitu kan? Jangan-jangan itu mereka bahagia dengan cara seperti itu. Nah inilah termasuk kembali ke pertanyaan Bu Neni. Bu Neni, kenapa kakak Anda itu menjadi menderita? Tahu nggak kenapa? Karena keluarga ikut campur pada urusan privat. Harusnya ya kalau mereka mau bercerai itu urusan mereka. Paling kita boleh ngasih masukan. Pada akhirnya kemudian mereka memutuskan bercerai, ya sudah. Kita doakan saja, itu yang terbaik. Kan gitu. Oke. Itu ya Bu Neni dan rekan-rekan sekalian.